Persib Bandung, Pratama Arhan, akan gabung tim ini jika memutuskan kembali bermain di Liga 1 setelah didepak oleh Suwon FC. Karena Pratama Arhan resmi didepak oleh Suwon FC setelah bermain selama 1 musim. Selama bermain di Suwon FC, Pratama Arhan memang jarang mendapatkan kesempatan bermain. Dia baru tampil 2 kali. Dalam 2 pertandingan yang telah dilalui tersebut, pemain berusia 23 tahun ini hanya mencatatkan 4 menit berlaga dan 1 kartu merah. Belum diketahui kemana Pratama Arhan akan berlabuh setelah meninggalkan Suwon FC. Namun, peluang untuk kembali ke Indonesia pun cukup besar. Pasalnya, dalam 2 tahun terakhir jumlah pertandingan yang dilalui Pratama Arhan terbilang sangat minim saat bermain batu berlaga di luar negeri. Sebelum bermain untuk Suwon FC, dia menjadi bagian dari Tokyo Verdy di Liga Jepang. Akan tetapi, Pratama Arhan hanya bermain sebanyak 4 pertandingan. Dengan bermain di Indonesia, suami Aziza Salsa ini setidaknya bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak. Apalagi dengan usianya yang sudah 23 tahun, dibutuhkan menit bermain agar terus bisa menjaga performanya. Salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan bermain di Liga 1. Dengan statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, sepertinya tidak sulit baginya mendapatkan klub. Namun, klub mana yang akan dituju Pratama Arhan jika benar kembali bermain di Liga 1? Pratama Arhan kemungkinan besar akan bermain untuk PSIS Semarang jika memutuskan kembali untuk bermain di Liga Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, pada 2022. Antara kami, PSIS, Arhan dan agen Arhan telah sepakat. Mau sejak mana dia bermain di luar negeri saat kembali ke Indonesia, Arhan kembalinya ke PSIS sebagai rumah yang telah membesarkan Arhan selama ini, kata Yoyo Sukawi. Dengan kondisi demikian, hampir dipastikan PSIS menjadi opsi pertama bagi Pratama Arhan jika kembali bermain di Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot comeback. Elkan Bagot terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses pemulihan cederanya di klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool. Pemain bertahan berusia 22 tahun ini telah melewati masa-masa sulit sejak awal musim. Namun kini berada di jalur yang menjanjikan untuk segera kembali bermain. Setelah menjalani masa peminjaman selama setengah musim, dari Ipswich, Elkan Bagot hanya mencatatkan 4 penampilan bersama Blackpool. Kendati kendala fisik yang dialaminya sejak awal musim menjadi faktor utama minimnya kontribusi di lapangan. Namun, dalam beberapa pekan terakhir ia telah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama tim asuhan Steve Bruce. Salah satu momen penting dalam proses pemulihan ini terjadi ketika Bagot terlihat mengikuti sesi pemanasan tim sebelum laga melawan Birmingham di St Andrews. Langkah ini menjadi indikasi bahwa Elkan Bagot semakin siap untuk kembali merumput. Pemain sayap C.J. Swilton dan pemain pinjaman Ipswich Elkan Bagot akan menjadi pemain berikutnya yang kembali bersaing untuk tim Fred Coach. Dan pertandingan melawan Swain asuhan Gareth Swain dan Wayne Wanderers akan berlangsung berurutan di awal tahun 2025, tulis Blackpool. Elkan Bagot diharapkan dapat kembali memperkuat skuad saat Blackpool menjamu Strawberry dalam lanjutan kompetisi Liga 1 pada Rabu. Dengan Blackpool yang kini berada di peringkat 15 dan menghadapi tim papan bawah seperti Shrewsbury, peluang untuk kembali ke starting 11 semakin terbuka bagi pemain berpostur tinggi tersebut. Bagi Bagot, kesempatan ini bukan hanya penting untuk memulihkan kepercayaan pelatih Blackpool, tapi juga untuk menghidupkan kembali karirnya di timnas Indonesia. Hubungan sang pemain dengan Sintayong sempat memanas setelah kontroversi penolakannya terhadap panggilan membela timnas Indonesia pada playoff Olimpiade Paris 2024. Akibatnya Elkan Bagot belum pernah dipanggil lagi sejak Piala Asia 2023. Ini dengan kemajuan pemulihan cederanya, Elkan Bagot memiliki kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya sebagai bek tengah yang andal di kompetisi Inggris dan
mungkin menghidupkan kembali peluangnya bersama skuad Garuda di masa depan. Pemain timnas Indonesia sekaligus FC20, Miss Hilgers merespons kabar terkait dirinya diincar 3 klub. Klub papan atas di Belanda yakni PSV Eindhoven paling berminat untuk mendatangkan Miss Hilgers. Pelatih PSV, Peter Bosz, sudah menginginkan jasa Hilgers sejak musim panas 2024 lalu. Sayangnya, transfer tersebut urung terjadi. 2 klub lainnya adalah Sevilla yang ingin menambah lini pertahanan terakhir yaitu Bologna, yang menjadi tujuan menggiurkan bagi pemain keturunan Manado untuk mengembangkan karirnya di Italia. Kendati jadi komoditas panas, bek 23 tahun ini menegaskan ingin fokus bersama FC20. Kontraknya bersama klub berjuluk The Tukers ini masih tersisa sampai Juni 2026. Saya tahu ada beberapa hal yang terjadi, tapi sekarang saya ingin tetap fokus pada FC20, ucap Hilgers. Alasan dirinya betah berada di FC20 karena ia telah berperan penting di klub. Hilgers juga ingin menjadi contoh yang baik bagi pemuda lain. Di sini saya bersenang-senang dan saya penting kepada pemain muda lainnya. Saya ingin membutuhkan mereka jadi lebih baik sebagai pesepak bola atau pribadi. Jelas pemain yang akrab disapa Hito. Adapun, Miss Hilgers merupakan pemain yang memilih untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini ia sudah mengantongi 2 caps dan berpotensi menjadi andalan Sintayong di lini belakang skuad Garuda.